Eh, masih banyak yang belum hadir. Baik, Pak.
Oke, teman-teman, ini kita mulai saja ya, karena sudah lewat 10 menit. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya suara saya jelas atau terputus-putus? Jelas, Pak. Yes, ya, oke. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, teman-teman, mari kita buka kelas kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang saya ucapkan pada teman-teman, baik teman-teman mitra dari UNCP dan Uni Muda dan juga teman-teman mahasiswa Universitas Almata. Mari kita lanjutkan untuk perkuliahan kita pada hari ini. Sebelumnya ini pesertanya baru berapa orang nih? Ada 14 orang ya. Sebenarnya saya ingin sapa satu-satu teman-teman, tapi ya saya harapkan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit ataupun kurang enak badan, semoga segera disembuhkan ya untuk penyakitnya. Oke, sebelumnya kita 3 pertemuan terakhir sesuai dengan pedoman PJJ kita sudah mengadakan teman-teman belajar mandiri ya, studi independen, belajar mandiri terkait tentang beberapa topik yang sudah saya pilihkan. Kemarin sudah ada 3 topik ya, ini sambil saya share biar teman-teman mungkin ingat kembali kemarin setelah menonton video. Ya, ini kemarin saya sudah share beberapa materi ya, teman-teman. Ada prosedur pelaksanaan PTK, metode pengumpulan data, analisis data PTK. Nah, dari 3 subtopik itu mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita lanjutkan? Ada? Ada ya, nanti kalau hari ini sempat ya kita bahas satu persatu untuk materinya yang tadi sudah kita share. Ya, tapi ini sebetulnya masih banyak yang belum hadir ya, Saya tidak tahu apa ini masalah kendala sinyal atau apa ya, tapi nanti semoga bisa berpartisipasi secara aktif ya nanti untuk mata kuliah ini. Oke, teman-teman, ini saya lanjutkan sesuai dengan yang sudah tertera di e-learning. Kemarin kita sudah melewati 4 pertemuan, model John Elliott, prosedur pelaksanaan, metode pengumpulan data, analisis data PTK. Nah, khusus untuk hari ini kita akan melanjutkan terkait tentang PTK. Mungkin kita akan bahas terkait tentang kesimpulan dan tindak lanjut hasil PTK. Tapi sebelumnya saya akan paparkan beberapa contoh artikel PTK dan juga proposal PTK. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Karena memang sebagai seorang guru, nanti teman-teman akan mengalami permasalahan yang sama ya ketika sebagai seorang guru nanti di kelas. Ada tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kelas, contohnya dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, maka dari itu, output dari mata kuliah ini adalah teman-teman menyusun proposal bab 1 sampai bab 3. Atau nanti kita akan lihat, teman-teman akan fokus bab 1 misalnya terkait tentang latar belakang, kemudian nanti yang bab 2-nya terkait tentang landasan teori, kemudian bab 3-nya tentang metode. Nah, untuk itu pekan depan teman-teman untuk hari ini tidak ada tugas yang harus teman-teman kumpulkan, tapi untuk pekan depan teman-teman semua mengumpulkan bab 1 dan bab 2-nya. Minimal bab 2-nya sudah ada walaupun belum selesai, nanti dikumpulkan. Ya, nanti akan saya berikan kolom pengumpulan tugas. Ya, silakan dikumpulkan pekan depan untuk bab 1 dan bab proposal PTK-nya. Nanti di pekan depan akan saya lihat satu persatu tugas teman-teman semua, sehingga nanti bisa langsung memberikan penilaian terhadap hasilnya. Kemudian di pekan selanjutnya, pekan terakhir, teman-teman akan mengumpulkan lagi, melanjutkan untuk bab 3 proposalnya terkait tentang metode. Kemudian setelah kita diskusikan, nanti untuk puasnya teman-teman mengumpulkan proposal yang sudah lengkap bab 1 sampai bab 3 setelah diberikan saran dan masukan saat perkuliahan 2 pekan terakhir. Nah, begitu ya teman-teman. Mungkin untuk gambarannya ada yang mau ditanyakan?
Ada, ini ada berapa orang nih? Ada Mbak Alma, Mbak Andi, Wafda, Mbak Anissa, Mbak Asti, Mbak Esa, Mbak Ika, Mbak Lutfia, Mbak Nisma, Mbak Nurbayani, Mas Sudarmino, Mbak Wahyu, dan Mbak Elsa. Ya, ini semoga nanti bisa difahami. Kalau misalnya ada yang tidak difahami, nanti mungkin bisa ditanyakan saja. Oke, sudah ya? Ya, Pak. Oke, Ya, siap. Pak. Nah, ini kita akan mulai untuk hari ini. Nanti kalau sempat saya akan bahas lagi untuk modulnya, untuk materi-materi yang sudah teman-teman tonton. Nanti kalau ada waktu saya coba paparkan lagi secara ringkas, biar nanti teman-teman ada penguatannya. Tapi agak sesuai dengan kondisi di e-learning, tema kita hari ini, kita akan bahas terkait tentang artikel-artikel yang tujuannya atau artikel atau proposal-proposal yang menggunakan teknik metode PTK. Nah, ini sudah saya upload di e-learning, nanti silakan teman-teman jika butuh bisa dibaca lebih komprehensif, lebih menyuruh dan lebih dalam terkait tentang ATK. Ya. Nah, yang pertama untuk judulnya, yang artikel pertama itu adalah penerapan metode tanya jawab untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa sekolah dasar. Nah, penelitian ini teman-teman, jadi kalau misalnya kita lihat judulnya, ya, jadi si guru itu punya permasalahan mengenai hasil belajar IPA. Jadi itu pertama. Jadi si guru itu memiliki permasalahan terkait tentang hasil belajar IPA di SD, ya, di sekolah dasar. Nah, kemudian si guru ini kemudian bertujuan untuk mengatasi masalah ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menerapkan metode tanya jawab. Nanti kita lihat seberapa sukseskah guru ini dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka peroleh. Nah, walaupun ini nanti di abstrak ya. Ini mungkin salah satu ciri penelitian, di artikel ada abstraknya, nanti mungkin di proposal teman-teman tidak perlu langsung masuk ke latar belakang saja. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat di sini sebagai gambaran awal ya, di abstraknya disampaikan bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi peneliti pada siswa kelas 2 SD, nih ya, SD Negeri 10, Dumai Selatan, bahwa sebagian besar tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat penyampaian materi pembelajaran. Nah, ini salah satu permasalahannya. Ternyata ketika guru itu menjelaskan pelajaran IPA, sebagian besar itu tidak mengapati, ya, tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan guru. Kemudian mereka juga terlihat pasif, artinya ketika ditanya nggak mau bertanya, atau ketika diberikan diminta respon untuk menjawab juga tidak mau menjawab, maka si guru ini menyimpulkan, oh ternyata kalau begini siswa ini ada masalah di kelasnya, di kelas 2A tentunya. Jadi ini sangat fokus sekali di kelas 2A. Jadi nanti teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan di video ya, satu perbedaan antara PTK dengan eksperimen ya. Kalau eksperimen itu ada kelas kontrol, kelas eksperimen ya. Kelas yang dimana kita berikan treatment dengan kelas yang tidak kita berikan treatment itu eksperimen. Nah, kalau misalkan PTK itu hanya ada satu kelas saja, kelas utama yang dirasa memiliki permasalahan dalam proses pembelajaran. Nah, itu PTK, yang membedakannya dengan eksperimen. Walaupun nanti dalam analisisnya mungkin ada beberapa persamaan nanti menganalisis datanya. Baik itu secara deskriptif, kuantitatif, atau deskriptif, kualitatif. Kita akan lihat. Nah, kemudian teman-teman, ketika guru itu dari hasil observasi, ya, kita kemarin juga sudah bahas terkait tentang bagaimana sih metode pengumpulan data atau bagaimana kita mengidentifikasi masalah, salah satunya dengan observasi. Nah, teman-teman sudah lihat di sini contohnya. Jadi di artikel ini itu menggunakan metode observasi yang sudah saya sampaikan di video. Nah, selain tadi siswa tidak memperhatikan penjelasan, kemudian siswanya juga pasif. Nah, yang paling urgen mungkin bagi gurunya itu adalah hasil belajar siswa itu masih sangat rendah. Bahkan tidak sampai 60% ya, tidak sampai 60% yang bisa mencapai KKM. Banyak lebih dari 40% siswa itu masih di bawah KKM. Nah, ini menjadi latar belakang teman-teman. Jadi ini secara ringkas gambaran dari latar belakang kenapa sih si guru tadi melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, salah satunya ini. Nah, penelitian ini dilaksanakan di kelas 2A SD ini, Dumai Selatan pada semester ganjil. Nanti kalau misalnya diminta menulis abstrak, maka tuliskan dengan jelas ya. Jadi memang tidak ada teknik sampling, tidak ada apapun ya, karena memang ini memang fokusnya ada di kelas mereka, kelasnya si guru tadi.
Beda dengan kalau eksperimen, kalau penelitian kuantitatif atau penelitian R&D mungkin diminta untuk menunjukkan teknik samplingnya. Ini yang membedakan dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau penelitiannya PTK, maka bisa langsung saja teman-teman tuliskan penelitian ini langsung di sini. Jadi tidak teman-teman sampaikan teknik-teknik samplingnya. Oke, disampaikan juga penelitiannya dimulai dari bulan Agustus sampai September ya. Nah ini lama waktunya teman-teman. Di video saya sudah sampaikan terkait tentang lama waktunya dan juga di modul teman-teman kalau dibaca lagi disampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang lama penelitian untuk PTK itu tidak ada batasan, semuanya tergantung dengan si guru tadi. Jika si guru tadi merasa oh ini masih masalahnya masih belum terselesaikan, ya udah kita lanjut lagi siklus kedua dengan teknik ini masih belum selesai lagi, kita lanjut ke tadi siklus ketiga dengan ini sehingga nanti sampai terakhir siswa itu misalnya kalau di masalah ini siswanya sudah aktif, siswanya sudah mau memperhatikan guru, siswanya mau bertanya, dan yang paling penting hasil belajar siswa itu sudah jauh meningkat. Nah, ketika sampai di sana, maka baru bisa si peneliti ini menghentikan penelitian tindakan kelasnya. Karena kenapa? Karena tujuannya sudah tercapai. Sehingga dalam penelitian tindakan kelas yang sambil saya singgung teori-teorinya kemarin, tidak ada batasan waktu atau tidak ada minimal waktu. Bahkan jika misalkan tadi dengan satu siklus saja ternyata sudah diketahui hasilnya, ya sudah berarti bisa cukup sampai di sana saja. Ya, jadi memang tujuan dari penelitian tindakan kelas itu adalah memecahkan masalah yang diterima oleh si guru tadi. Oke, kemudian subjeknya ini teman-teman tinggal disebutkan saja, dideskripsikan subjek penelitiannya di kelas 2A itu ada berapa orang jumlahnya. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa membuat proposal yang teman-teman imajinasikan. Misalnya teman-teman itu adalah sebagai seorang guru di SD. Teman-teman punya masalah apa, nanti diceritakan. Kelas mana, berapa jumlahnya, itu semuanya diceritakan. Walaupun sebenarnya teman-teman belum jadi guru PTK, tapi harapan saya teman-teman ketika mengerjakan proposal ini, teman-teman merasa sebagai, oh saya adalah seorang guru dengan permasalahan ini dan ini, maka mengarah ke sana. Nah, kalau dalam artikel itu diminta menyebutkan metode penelitiannya apa, maka disebutkan saja tadi setelah teman-teman menceritakan subjek penelitiannya, maka teman-teman menceritakan bentuk penelitiannya atau apa, disampaikan saja penelitian tindakan kelas yang tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar siswa di bidang IPA kelas 2 ini. Dengan metode apa? Dengan metode tanya jawab. Ya, nanti mungkin di artikel kedua kita akan coba lihat bagaimana sih dengan inquiry, bagaimana dengan PBL yang paling sering digunakan dalam pendidikan ya. Itu paling sering kedua. Metode itu ada inquiry, ada PBL dan semacamnya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Oh, ternyata hasil penelitian diperoleh bahwa dengan metode tanya jawab, dengan metode tanya jawab ternyata terjadi peningkatan hasil belajar IPA. Nah, coba lihat teman-teman ya, dari hasil belajar sebelum ada tindakan kelas atau sebelum ada treatment, ternyata tuh hasil belajar siswa itu rata-ratanya adalah 70,9. Nah, 70,9 dengan kategori kurang. Kemudian ternyata hasil siklus 1 rata-rata kelasnya 82,3. Kategorinya cukup. Sampai nanti ke siklus 2 85,0 hasilnya sudah kategori baik. Nah, memang tujuannya adalah sampai permasalahannya selesai atau ketika sudah sampai level permasalahannya sudah kategori baik. Nah, ini salah satu contoh teman-teman dalam menuliskan abstrak dari penelitian kita ya. Ini adalah ringkasannya, teman-teman akan bercerita tentang latar belakang, secara mungkin ada 1 atau 2 kalimat, ini latar belakangnya, kemudian teman-teman menceritakan tempatnya di mana, penelitiannya di mana, kapan dilaksanakan penelitiannya, siapa pesertanya, bentuk penelitiannya seperti apa, tujuan penelitiannya apa, hasilnya seperti apa. Nah, siklus kapan dikategorikan baik? Oh, ternyata siklus 2 sudah dikategorikan baik. Berarti kalau sampai siklus 2 sudah baik, ya sudah cukup. Artinya permasalahan sudah selesai. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di hasil di siklus 1 ini kan, Pak, ini hasilnya sudah 82, tapi ternyata kategorinya itu belum baik. Kalau kategori dari sekolah itu misalnya itu masih kategori cukup ya, sedang misalnya. Ya, sebenarnya si guru itu ingin sampai kategorinya baik juga tidak ada lagi dikatakan permasalahannya, udah berarti sampai ke siklus 2 dengan kategorinya baik. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk ringkasan penelitian? Ada?
Enggak ada, Pak. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Ini kalau suara saya terlalu pelan atau terlalu cepat, nanti disampaikan ya. Saya khawatirnya saya ngomong panjang lebar ternyata di-mute misalnya Maafin kan. Pak, bisa kita pelan-pelan karena agak putus-putus. Oh gitu, siap-siap. Nah, ya, oke nanti saya Agak sampaikan secara putus-putus perlahan. sedikit, Pak. Oh iya gitu. Saya tak ganti sinyal aja ya. Sebentar. Biasanya kalau putus-putus. Ya, oke. Ini saya ulangi lagi teman-teman. Jadi ketika kita berbicara tentang abstrak dalam penelitian, apa saja sih yang teman-teman harus tulis? Kalau berdasarkan contoh yang saya sampaikan ini, teman-teman akan bercerita mungkin 1 atau 2 kalimat terkait apa sih yang menjadi latar belakang teman-teman melakukan penelitian tindakan kelas. Kalau contohnya di sini itu adalah ada 3 poin. Yang pertama, siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, kemudian siswanya pasif, tidak mau menjawab, tidak mau bertanya misalnya. Dan juga yang paling utama bagi guru tadi itu adalah hasil belajar siswa yang rendah, di mana tingkat kelulusan itu belum mencapai 60% ya. Belum mencapai 60%, lebih dari 40% siswa itu masih di bawah KKM. Nah, kemudian setelah teman-teman menceritakan latar belakangnya, permasalahannya apa, nah kemudian bisa dilanjutkan dengan menuliskan lokasi penelitiannya itu di mana dan kapan. Ya. Lokasi penelitiannya di SD Dumai Selatan pada semester ganjil bulan Agustus sampai September 2016. Nah, ketika sudah teman-teman tuliskan lokasi dan waktu penelitian, teman-teman juga sampaikan nanti siswanya itu siapa sih subjeknya. Oh, siswanya kelas 2A, SD Dumai Selatan, jumlahnya yang putra sekian, yang putri sekian misalnya. Jadi sampaikan bentuknya penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian disampaikan juga tujuannya sih apa sih goal dari PTK ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ke latar belakang tadi, sudah jelas si guru tuh ingin memperbaiki hasil belajar siswa karena tadi tingkat kelulusan masih sangat rendah. Bahkan tidak sampai 60% yang sudah mencapai KKM, masih lebih dari 40% itu banyak yang tidak mencapai KKM. Nah, jadi disampaikan, oh tujuannya itu adalah untuk memperbaiki hasil belajar IPA. Nah, itu tadi ketika sudah sampaikan tujuannya, maka kita sampaikan hasilnya. Oh, ternyata hasilnya ada peningkatan nih teman-teman katanya dengan menggunakan metode tanya jawab. Nanti kita coba lihat bagaimana pelaksanaannya. Nah, sebelum PTK itu sebelum ada tindakan, sebelum kita masukkan siklus, ya bisa di tes misalnya, oh ternyata dapat poinnya tuh 70,9 rata-ratanya. Masih sangat kurang. Kemudian diberikan treatment, diberikan metode tanya jawab, di siklus 1, oh ternyata skornya sudah cukup baik nih, 82,3. Tapi kategorinya masih belum baik, kategorinya masih cukup. Maka dilanjutkan lagi ke siklus kedua. Siklus kedua dengan metode tanya jawab, ternyata sudah didapat poinnya rata-ratanya 85 dengan kategori baik. Nah, ketika kategorinya baik ya sudah, berarti sudah cukup dilakukan PTK-nya. Berarti si guru tadi sudah berhasil memecahkan masalahnya sampai siklus 2. Nah, apa yang terjadi jika siklus 2 itu masih belum kategori baik, masih kategori cukup, berarti perlu dilanjutkan lagi sampai ke level kategori baik, sehingga nanti penelitiannya mampu untuk menyelesaikan masalah. Bahkan bisa saja memunculkan siklus baru lagi, disimpulkan, oh ternyata tanya jawab ini kurang efektif. Buat lagi siklus baru yang dengan metode yang lain itu juga bisa. Gitu ya, untuk artikel abstraknya ringkasan penelitian dari penelitian tindakan kelas. Nah, ini yang nanti mungkin teman-teman dengan membaca abstrak sudah punya gambaran nanti ketika tugas UAS, untuk UAS-nya seperti apa. Karena pekan depan teman-teman harus mengumpulkan bab 1 ya, minimal bab 1. Bab 1 dan bab 2. Nanti teman-teman mengumpulkan latar belakang, metode dan semuanya, sampai dikumpulkan di sana, itu langsung kita akan bahas. Saya akan pilih secara acak. Jika sempat semuanya akan saya pilih, tapi kalau tidak sempat maka saya akan pilihkan secara acak untuk jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain semua. Nanti saya berikan nilai untuk tugasnya. Kemudian nanti begitu juga untuk bab 2 dan bab 3 pekan depan juga sama.
Nah, saya akan pilih secara acak setelah teman-teman semuanya mengumpulkannya. Oke, silakan yang mau bertanya, yang angkat tangan, siapa? Silakan, Mas. Masuk, saya ingin Nah, bertanya. Mbak. Ya, silakan. Eh, semisal Pak dalam penelitian ketika itu, semisal siklusnya itu contohlah siklus 2 gagal. Contoh kan maksudnya masih kurang cukup baik. Nanti di siklus selanjutnya, Pak, tidak tidak masalahkah kalau semisal kita ganti metodenya atau langkah-langkahnya begitu, Pak? Apakah tidak mengganggu dari hasil awalnya atau bagaimana, Pak? Begitu. Ya, terima Guna, kasih Mbak Alma. iya Pak, sama-sama. Nah, kalau misalkan ini, jadi tadi kembali lagi ke teknik atau metode yang digunakan ya. Kalau sebelumnya saya memaparkan metode John Elliott ya, semoga PPT-nya yang ini. Nah, teman-teman akan lihat nanti ada di mana kondisi kita itu melompati siklus, yang membuat siklus baru ya. Jadi misalnya siklus 1, siklus 2, oh kok ini dirasa metodenya belum efektif. Ya, ada nggak ya? Coba kita cek ya metode Elliott ini yang kemarin saya sampaikan. Oke, tidak ada ya. Lupa saya mana. Jadi untuk model John Elliott sendiri itu bisa ke arah sana, di mana nanti teman-teman itu bisa membuat siklus baru, loncat siklus. Jadi kalau misalkan kita buat konsepsinya di mana siklusnya itu nanti siklus 1, siklus 2 ternyata belum ditemukan, ya udah kita buat siklus 2, siklus 3, siklus 4, tapi mungkin dengan metode yang berbeda ya. Dengan metode yang berbeda itu masih diperbolehkan agar nanti bisa mencapai tujuan dari penelitian kita nanti. Nah, itu ya. Sepertinya saya ada share di e-learning. Itu untuk kasusnya ya Mbak Alma. Jadi untuk PTK apakah diperbolehkan, nanti kita bisa, karena kita tahu ternyata siklus 1 2 belum berhasil, kita lanjut ke siklus baru dengan lingkaran yang baru lagi atau dengan metode yang baru lagi. Kita mulai lagi dengan siklusnya, siklus 1, siklus 2. Bisa nggak nih? Kalau di metode yang kedua ini juga belum bisa, berarti kita lanjut lagi ke metode ketiga. Buat lagi siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Itu boleh, Mbak Alma. Iya Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Mbak. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Ada. Kalau tidak, ini saya paparkan sedikit ya untuk dalam penulisan contoh proposal PTK. Kalau ini saya ambil dari artikel, nanti walaupun ya sebenarnya dari artikel juga bisa teman-teman buat dalam bentuk proposalnya 1, 2, 3, walaupun nanti penulisannya cukup latar belakang dan semacamnya, tapi kita sepakati formatnya seperti apa. Nah, nanti dalam penulisan proposal saya sudah sampaikan di modul untuk formatnya. Teman-teman bisa klik di bagian sini, tinggal diklik. Nah, formatnya seperti ini. Jadi yang teman-teman kumpulkan besok itu untuk tugas pekan depan, minimal tuh ini sudah ada pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian, sama tinjauan pustaka. Ya, ini sudah ada. Ya, kalaupun untuk tinjauan pustakanya belum selesai tidak masalah. Yang jelas ini ini sudah terpenuhi semua. Ya, kemudian pekan depannya lagi, 2 pekan lagi kita akan bahas ini. Nah, lengkap semuanya sampai teman-teman ini. Oke, seperti itu nanti kita akan lihat. Itu formatnya. Nah, untuk contoh penulisan proposal ini mana ya? Saya coba cek beberapa contoh proposal ya. Nah, ini contoh proposal tentang PTK. Ya. Jadi ini salah satu yang saya ambil, penulisnya siapa ini namanya? Penulisnya ini dari contoh tugas juga ya, Wiwi Andayani. Jadi teman-teman bisa lihat. Nanti saya upload juga. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari judulnya, nanti untuk proposal teman-teman cukup dibuat covernya yang seperti ini. Teman-teman buat judulnya. Ini silakan mau menuliskan logo teman-teman. Ini juga sama. Ya. Nah, nanti isinya apa? Selain daftar isi, langsung saja ke bagian ini. Nah, peningkatan pemahaman penjumlahan dengan teknik menyimpan menggunakan alat peraga kantong. Nilai tempat bilangan di kelas 2. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalkan kita lihat dari judulnya, maka si guru ini fokusnya adalah meningkatkan pemahaman penjumlahan.
Ya, jadi mungkin ada kondisi di mana siswa-siswa kelas 2 di SD Negeri Bajomulyo Juwana Pati ini kemampuan menjumlahkannya masih kurang baik. Maka akan ditingkatkan dengan teknik apa? Nah, tekniknya ini. Nih. Tekniknya adalah menyimpan menggunakan alat peraga kantong nilai tempat bilangan. Nah, ini saya belum tahu juga ini bentuknya seperti apa, tapi nanti silakan teman-teman ya mau sekreatif apa mencari suatu masalah ya silakan ya. Ini mungkin dia mengembangkan teknik sendiri ya, mengembangkan teknik sendiri bukan yang sudah ada. Kalau sudah ada itu kan seperti inquiry, PPL, PJPL, kemudian tanya jawab, diskusi dan semuanya itu kan sudah sering kita dengar. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin teman-teman tuh merasa semua metode yang teman-teman pahami itu kok rasanya kurang apa ya, kurang efektif nih meningkatkan penjumlahan. Ya sudah, saya ingin mengembangkan teknik saya sendiri. Nah, silakan nanti dipaparkan tekniknya seperti apa. Ya, jadi tidak serta-merta atau tidak mesti teman-teman harus menggunakan referensi model atau metode yang sudah sering digunakan di internet. Tapi kalau teman-teman punya teknik sendiri, nah silakan disampaikan. Itu kemudian bisa juga dituliskan di kelas mana, semester apa, di SD mana, itu silakan ya. Itu nanti karena ini hanya proposal apa untuk perkuliahan ya, silakan nanti teman-teman karang mau di kelas berapa, di SD berapa. Gitu ya untuk penulisan judul. Jadi boleh bentuknya seperti ini, langsung fokus kepada variabel yang mau ditingkatkan apa, variabel permasalahannya apa, silakan. Kemudian bisa nanti menuliskan tekniknya apa. Kemudian teman-teman tulis saja nanti di lokasinya di mana. Nah, kemudian latar belakang. Nah, kalau latar belakang, kalau saya rasa teman-teman mungkin bisa bercerita langsung saja permasalahan di SD itu apa, misalnya di SD teman-teman. Nah, ini bisa langsung masuk ke sini. Nah, nanti teman-teman bercerita di SD kelas Baju Mulyo SD 2, teman-teman SD, teman-teman yang itu ya teman-teman beraja cerita-ceritanya. Oh, ini masalahnya ini. Mungkin kondisinya seperti ini, teman-teman ceritakan. Tapi pastikan teman-teman tidak copy paste ya. Nanti saya coba cek sambil kita cek berapa plagiarismenya. Nah, usahakan di bawah 20%. Kalau di atas 20% ya teman-teman dikhawatirkan terlalu banyak mengambil atau mencontoh dari internet. Nanti kita coba cek beberapa aplikasi plagiarisme yang biasa saya gunakan ini. Nah, kalau mau teman-teman kumpulkan, cek sendiri sebelum dikumpulkan juga bisa. Nah, ini bisa jadi referensi. Saya biasanya menggunakan Small Cell Tools untuk plagiarismenya. Tapi kalau ada yang lain yang lebih mudah, silakan. Nah, dicoba dulu. Nah, jadi nanti saya ulangi untuk latar belakang teman-teman. Silakan teman-teman langsung bercerita terkait tentang masalah di sekolahnya itu apa sih yang ditemukan permasalahan-permasalahannya, atau teman-teman jabarkan penyebab permasalahannya itu apa sih. Jadi kalau saya biasanya, kalau saya menyarankan ya, kalau kita menuliskan latar belakang itu ya langsung fokus kepada latar belakang masalahnya. Baru kita mau menjabarkan secara apa. Misalnya teman-teman punya fokus apa, silakan dijawabkan. Oke, ada yang mau ditanyakan nih tadi Mbak Nur Bayani? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, ini saya lanjut ya. Nah, jadi nanti di latar belakangnya silakan teman-teman mulai langsung dengan permasalahan yang ditemukan di SD ya, walaupun ini nanti sifatnya teman-teman hanya bercerita ya, tapi silakan mohon cerita teman-teman itu dari gagasan teman-teman sendiri, dari ide atau dari kepala teman-teman ya, jangan copy paste dari internet. Nah, nanti silakan diceritakan permasalahannya apa. Kalau misalkan di sini mungkin dia menceritakan latar belakang siswanya, anak nelayan, sehingga yang jadi masalah itu adalah mereka kurang perhatian. Ini kan langsung fokus ke masalah nih. Masalah pertama, siswanya kurang dapat perhatian. Kemudian lingkungan kurang mendukung untuk belajar. Kebanyakan juga aktivitas mereka itu membantu orang tua bekerja, atau ada yang hanya bermain sendiri, menonton TV di malam hari, yang dimana ini menjadi satu permasalahan-permasalahan yang dikumpulkan ya. Nah, satu masalah-masalah yang dikumpulkan sehingga nanti efek dari kondisi ini, efek dari
permasalahan-permasalahan yang disebutkan di latar belakang ini, efeknya itu apa? Ternyata salah satu efeknya itu nanti pengaruhnya langsung ke kemampuan atau pengetahuan siswa. Ya, ternyata di SD ini ditemukan salah satu permasalahannya itu adalah ketika diberi ulangan atau tugas terkait tentang bahasan penjumlahan, nilai rata-rata itu hanya 6,5, itu sangat rendah ya, sangat rendah. Siswa itu kurang menguasai teknik tersebut, seringkali lupa menyimpan hasil penjumlahan yang hasilnya lebih dari 10. Jadi kalau misalkan dijumlahin itu kan 27 ditambah 15 misalnya, 7 ditambah 5, 2, simpan, satunya lupa disimpan, akhirnya salah. Nah, itu bisa menjadi salah satu permasalahan yang bisa diangkat. Nah, ini nanti teman-teman akan bercerita nih, walaupun nanti ini kan asumsi dari si guru ya, asumsi dari si guru, mungkin teman-teman sampaikan dengan setelah wawancara, setelah observasi, ternyata ditemukan seperti ini. Nah, itu boleh. Nah, juga sama ya, ini teman-teman ceritakan dalam proses mengajar, setelah teman-teman menceritakan kondisi lingkungan atau kondisi permasalahan siswa, nah teman-teman ceritakan kondisi yang ingin diangkat. Kalau ini yang ingin diangkat itu kan adalah yang ingin ditingkatkan nilai pelajaran matematikanya. Teman-teman cerita ke sini. Kenapa saya ingin meningkatkan ini, misalnya meningkatkan nilai matematika, silakan diceritakan. Ya. Kemudian setelah menceritakan permasalahannya, lingkungannya, sudah menceritakan variabel yang ditingkatkan, hasil belajar atau nilainya, nanti silakan teman-teman ceritakan bagaimana sih proses pembelajaran yang ada di selama ini. Nah, setelah diceritakan, baru kemudian teman-teman sampaikan. Misalnya kalau di paragraf ini diceritakan, oh kondisi pembelajaran di sana itu begini, di sekolah ini selama ini gurunya misalnya tidak menggunakan media, misalnya tidak menggunakan alat peraga, gurunya hanya tanya jawab, hanya diskusi tradisional, pembelajaran tradisional. Nah, itu ternyata butuh dibuatkan kondisi terbaru. Nah, ini kalau di sini misalnya, kalau di proposal ini menggunakan alat peraga misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika sudah membahas ini, ya harapan saya nanti teman-teman punya gambaran bagaimana sih nanti kita bisa membuat atau merancang suatu proposal. Nah, setelah teman-teman menceritakan permasalahan-permasalahan yang ditemukan, ya permasalahan-permasalahan yang ditemukan, nanti bisa bercerita tentang bisa berbicara tentang apa sih yang akan disarankan ya, apa yang disarankan untuk dilakukan penelitian tindakan kelas. Nah, yang disarankan itu adalah misalnya dengan mengajukan tadi membuat alat peraga. Alat peraganya apa? Yang tadi apa namanya itu teknik buat kantung ya, buat kantung apa tadi? Nah, itu nah ini disampaikan. Oh, ternyata berdasarkan hal-hal tersebut disampaikan bahwa diperlukan satu inovasi dengan membuat alat peraga. Alat peraganya itu apa? Ternyata alat peraganya adalah kantong nilai tempat bilangan. Nah, itu silakan kalau misalkan teman-teman merasa, oh dengan membuat alat peraga ini bisa menyelesaikan permasalahan di kelas. Oh, berarti nanti teman-teman bisa membuat PTK dengan mengembangkan atau membuat suatu alat peraga. Nah, seperti itu. Jadi polanya, alurnya nanti mungkin saya minta teman-teman membuatnya. Yang pertama, mohon teman-teman ceritakan, ya teman-teman seolah-olah teman-teman punya masalah itu, masalah di kelas teman-teman ceritakan, siswanya seperti apa, latar belakang siswanya seperti apa, kondisinya seperti apa, yang mungkin ya kalau kondisi nyatanya ini teman-teman sudah dapatkan dengan observasi atau dengan dokumentasi, dengan mempelajari biodata siswa, dokumen siswa. Nah, itu sudah bisa tahu oh ternyata kondisinya seperti ini, atau dengan observasi melihat siswa bagaimana memecahkan masalah, atau langsung bertanya kepada siswa secara wawancara, baik itu secara forum group discussion atau secara individu, itu juga bisa. Nah, itu jadi paragraf pertama, kedua, mungkin teman-teman akan bercerita tentang masalah-masalah siswa. Kemudian paragraf ketiga, keempat, teman-teman mulai ceritakan variabel apa sih yang mau teman-teman angkat. Ternyata variabel yang mau diangkat itu tentang nilai pelajaran, misalnya masih rendah. Ya, walaupun tadi ini sudah dua contoh bahasnya tentang nilai, saya tidak tidak
meng-close gitu, tidak menyempitkan teman-teman harus fokus kepada nilai, tidak. Karena ya yang namanya masalah di kelas itu kan bermacam-macam ya, tidak hanya nilai, nanti teman-teman juga mungkin dapat masalah di mana siswanya itu ya kayak tadi misalnya fasih, kalau disuruh diskusi tanya jawab ya nggak ada respon misalnya, kalau diminta bertanya nggak ada yang bertanya, kalau diminta menjawab juga nggak ada yang menjawab misalnya, atau misalnya siswa itu nggak punya semangat, tidak bersemangat, tidak termotivasi untuk belajar, itu kan juga jadi masalah. Atau misalnya teman-teman ingin mengangkat kasus siswa itu sering berantem, sering membuli di kelas, itu juga bisa. Jadi nanti bagaimana teman-teman misalnya mengembangkan pembelajaran yang berbasis karakter misalnya, meningkatkan karakter ini, karakter cinta sesama ya mungkin ya, karakter nanti silakan yang ke arah sana, atau misalkan karakter kejujuran, bagaimana siswa itu kalau misalkan diberikan treatment, diberikan ujian, ulangan, nggak nyontek misalnya. Nah itu kan juga salah satu nilai-nilai atau salah satu permasalahan yang bisa diangkat ya. Itu bisa diangkat. Jadi teman-teman tidak harus bahas tentang nilai ya, karena tidak harus saja tentang kognitif ya. Karena kalau dalam kurikulum kita memang aspeknya ada 3 hal ya, 3 aspek yang diukur. Yang pertama itu kurikulum, kognitif ya, pengetahuan. Yang kedua itu ada sikap, sikap siswa, sikapnya seperti apa, tanggung jawab, disiplin, dan semuanya. Yang terakhir itu ada psikomotor, kemampuan motoriknya. Bagaimana siswa itu misalnya kalau teman-teman yang ingin fokus kepada psikomotor, mungkin teman-teman bisa adakan pembelajaran berbasis eksperimen atau mengembangkan sesuatu, misalnya membuat proyek, bisa lihat nanti bagaimana kemampuan psikomotor siswa, bagaimana ketika siswa itu memegang alat, menyiapkan alat, menggunakan alat. Nah, itu juga bagian dari kemampuan psikomotor. Nah, itu tadi ya. Jadi silakan teman-teman fokusnya mau kemana ya, saya bebaskan teman-teman untuk apapun ya. Nah, setelah 2 paragraf selanjutnya teman-teman menceritakan tentang apa sih yang menjadi masalah utamanya, selain nilai dan semacamnya, teman-teman akan bercerita terkait tentang yang sudah dilakukan oleh guru itu selama ini seperti apa. Jadi misalnya dalam proses mengajar selama ini tuh gurunya seperti apa. Nah, itu yang menjadi diceritakan kondisinya tuh gurunya misalnya selama ini proses pembelajarannya itu belum menggunakan model pembelajaran tertentu misalnya, atau tidak menggunakan media tertentu. Nah, itu diceritakan juga. Diceritakan paragraf ke-5 dan ke-6 ya. Jadi paragraf 1, 2 teman-teman menceritakan latar belakang siswa, masalah-masalahnya apa, kemudian paragraf 3 dan 4 teman-teman menceritakan variabel yang mau ditingkatkan itu apa, bisa nilai, bisa sikap, bisa motivasi, dan semuanya silakan diceritakan. Nah, variabel 5, 6 teman-teman mungkin menceritakan bagaimana kondisi guru-guru proses pembelajaran yang selama ini dilakukan. Kita bisa menceritakan ya apakah tersedia perangkat pembelajaran, apakah menyiapkan silabus, dan semuanya itu juga bisa diceritakan. Sehingga nanti disimpulkan di kalimat terakhir ya, ke paragraf 7. Jadi paragraf ke-7 teman-teman mungkin bisa menyampaikan berdasarkan hal tersebut, ternyata mungkin bisa mengajukan suatu treatment atau suatu pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan ini variabel teman-teman tadi. Jadi totalnya tuh minimal ada 7 paragraf yang teman-teman harus buat ya. Buat 7 paragraf yang harus teman-teman buat. Paragraf 1, 2 menceritakan tentang kondisi latar belakang siswa, masalah-masalahnya. Paragraf 3, 4 teman-teman menceritakan fokus terhadap variabel apa yang mau teman-teman tingkatkan. Paragraf 5 dan 6 teman-teman menceritakan bagaimana proses pembelajaran yang ada saat ini. Paragraf terakhir, paragraf 7, teman-teman menceritakan tentang saran apa yang akan teman-teman lakukan atau treatment apa yang akan dilakukan. Begitu. Gimana untuk latar belakang, ada yang mau ditanyakan? Karena ini pekan depan sudah harus dikumpulkan. Ada? Yes. Oke. Ini kan pembuatannya tidak menggunakan tidak melakukan penelitian langsung, jadi ini sesuai imajinasi. Ya, sesuai imajinasinya aja kan. Biasanya PTK itu kan guru. Tapi meskipun itu ya Mbak Ika Nurbaya, meskipun ini hanya imajinasi kita,
pastikan teman-teman tidak copy paste ya, kan sesuai dengan imajinasi. Jadi teman-teman berimajinasilah, susunlah kalimat yang efektif, kalimat yang baku, kalimat yang EYD, tanpa harus teman-teman copy paste dari internet ya. Nanti saya coba cek ya, pekan depan kita coba cek ini berapa persentasenya. Gitu ya. Ya. Ya Pak. Oke. Gitu ya. Nanti mungkin saya coba buatkan note ya. Seperti itu, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan dulu untuk latar belakangnya. Ya. Nah, nanti ya, ini latar belakang saya tuliskan dulu. Ini kelihatan kan ya? Nah, untuk latar belakang nanti ini saya tulis biar teman-teman ingat, sambil teman-teman catat di buku catatannya ya, atau di PC-nya atau laptopnya atau HP-nya. Jadi untuk latar belakang nanti paragraf 1 dan 2 ceritakan permasalahan atau latar belakang siswa, kondisinya seperti apa. Ini teman-teman ceritakan secara imajinatif ya, imajinasi teman-teman. Walaupun kalau nanti teman-teman sudah menjadi seorang guru, maka tidak lagi dengan imajinasi, teman-teman langsung tanya ke siswa, wawancara ke siswa, atau teman-teman lakukan dokumentasi melalui catatan-catatan di biodata siswa. Nah, kemudian untuk paragraf 3 dan 4, teman-teman saya minta bisa selain menuliskan permasalahan tadi, 3 ke 4 teman-teman mulai ceritakan fokus variabelnya yang akan ditingkatkan. Ya, contohnya hasil belajar, motivasi, keaktifan, apalagi keterlibatan, atau misalnya yang selain kognitif, selain psikomotor, misalnya sikap, misalnya tanggung jawab, ya silakan. Kalau misalkan ingin menangkap ini karakter, misalnya yang suka berantem di kelasnya kok ramai sekali, yang satu kelas nih sering berantem misalnya antara A dan B, A dan Z misalnya, ya udah berarti teman-teman dapat masalah itu misalnya. Disiplin dan semacamnya, silakan nanti ditulis ya. Itu. Kemudian paragraf 5 dan 6 teman-teman bisa bercerita kenapa sih hal itu bisa terjadi, mungkin karena kondisi pembelajarannya. Selama ini kondisi pembelajarannya seperti apa? Strategi guru misalnya, atau metode guru, atau media yang digunakan. Nah, silakan diceritakan. Apa sih kekurangannya selama ini dari yang teman-teman lakukan selama proses pembelajaran, sehingga nanti di paragraf 7 teman-teman bisa menyarankan untuk melakukan PTK dengan apa? Dengan metode apa, terserah metode kah, atau teknik model kah, atau apakah yang tujuannya untuk meningkatkan fokus variabel teman-teman ya, terserah, bebas. Media ya. Nah, ini jadi nanti minimal saya minta teman-teman membuat 7 paragraf, dan ingat satu paragraf jangan terlalu panjang ya, pastikan satu paragraf tuh 4-6 kalimat saja, jangan satu halaman satu paragraf ya. Seperti itu. Ini untuk kondisi latar belakangnya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk latar belakang? Oke, tidak ada berarti. Oke, ini untuk latar belakangnya. Nah, setelah latar belakang, jadi kan nanti kalau misalkan teman-teman lihat di ini ya, di format penulisan PTK yang ada di modul yang sudah teman-teman download seharusnya ya. Jadi teman-teman pekan depan tuh mengumpulkan 2 ini, latar belakang, pendahuluan dan tinjauan pustaka. Nah, silakan di tinjauan pustaka kita coba lihat tinjauan pustaka di contohnya seperti apa. Setelah latar belakang lihat tujuan. Nah, kita akan lihat contoh tujuan. Nah, setelah tadi tujuannya mungkin mau dibuat seperti ini boleh. Yang mau dibuat bentuknya seperti contoh ini, nanti saya semoga tidak lupa saya upload di e-learning, nanti silakan dipelajari.
Dituliskan tujuannya secara umum penelitiannya adalah untuk meningkatkan ketuntasan hasil belajar. Berarti masih fokus kepada ketuntasan hasil belajar. Nah, kenapa? Karena beberapa temuan di SD 2 tadi kelas A ya. Kelas A itu masih rendah tujuan umumnya. Nah, tujuan khususnya ini sebenarnya sama ya. Meningkatkan pemahaman belajar siswa. Jadi kalau misalkan tadi ini hasil belajarnya, kalau ini tadi apa pemahamannya. Nah, silakan kalau dibuat seperti ini, ada tujuan umum, ada tujuan khusus, silakan. Kalau mau langsung saja juga tidak masalah. Nah, selanjutnya di bab 2 ya, bab 2 ini nanti kita pakai AB ya. Berarti yang B itu landasan teori, nanti landasan teori langsung saja ya, peningkatan. Jadi teman-teman langsung bercerita terkait tentang hasil belajar siswa itu seperti apa sih nanti. Dijelaskan saja sih hasil belajar itu maunya seperti apa. Atau teman-teman yang mau mengambil terkait tentang motivasi, berarti teman-teman jelaskan motivasi itu apa sih ciri-ciri siswa yang itu sudah termotivasi dengan baik, atau ciri-ciri bahwa siswa itu tidak termotivasi misalnya, atau ciri-ciri siswa disiplin itu apa, enggak disiplin itu apa, menurut pendapat siapa, nah itu bisa dijelaskan. Itu ya, itu untuk variabelnya. Ini juga ya mungkin tidak lebih dari 10 halaman ya, mungkin 5 halaman saya rasa sudah cukup, karena ini cuma untuk mata kuliah ya. Nanti silakan diceritakan, kalau misalkan ini tadi di bidang matematika, berarti teman-teman ceritakan karakteristik misalnya di IPA, berarti IPA itu karakteristik pelajarannya seperti apa sih? Nah, kalau ini kan matematika, kalau menurut si peneliti, menurut si sumber yang digunakan, matematika itu tentang logika, tentang susunan, besaran, geometri, dan semacamnya. Nah, ini nanti mengarah ke sana. Tapi kalau teman-teman fokusnya IPA, berarti nanti teman-teman jelaskan karakteristik pembelajaran IPA. Nah, kalau yang ini, kalau tadi itu IPA secara umum, nah teman-teman jelaskan kalau misalkan nanti ingin mengambil mata kuliah tentang apa? Makhluk hidup. Nah, berarti nanti teman-teman ceritakan tentang pokok pembahasan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu nanti topiknya apa saja yang dibahas dan semacamnya. Ya, nanti mungkin ya 5 sampai 10. Jangan terlalu banyak ya. Mungkin 5 sampai 10 halaman itu saya rasa sudah cukup. Kemudian nah ini kalau tadi kita sudah bahas tentang teori-teori belajarnya, kita sudah tentang bahas metodenya, topiknya tentang apa. Nah, jelas selanjutnya yang teman-teman harus ceritakan itu adalah teknik yang teman-teman gunakan. Ya, kalau nanti tekniknya menggunakan PBL, problem based learning, berarti nanti teman-teman gunakan di sini problem based learning. Kalau teman-teman menggunakan diskusi tanya jawab, berarti nanti diskusi tanya jawab juga dibahas. Yang dimaksud dengan tanya jawab di situ tuh seperti apa? Ya. Nah, seperti apa kondisinya? Oke, itu ya kondisinya seperti itu. Itu untuk alat peraga nanti diceritakan, nanti dibuat ini teman-teman ceritakan fokusnya seperti apa. Ya, nanti baru kita bahas tentang metode. Nah, metode juga sama, nanti settingnya tempatnya seperti apa, nanti saya tunjukkan pekan depan ya. Intinya teman-teman fokus ke dua hal itu tadi, untuk latar belakang dan tinjauan pustaka. Di pustaka yang belum selesai ya tidak masalah, bisa diselesaikan pekan depan, tapi intinya pekan depan yang saya harapkan teman-teman sudah mengumpulkan latar belakang dan tujuan semuanya. Besok akan saya pilih secara acak siapa yang saya tampilkan untuk dijadikan bahan pembelajaran teman-teman yang lain, yang sebelumnya saya tunjukkan juga nanti berapa tingkat plagiarismenya. Itu untuk proposal. Nah, ini contoh lain dari penelitian tindakan kelas. Kalau tadi itu menggunakan teknik diskusi tanya inquiry. Nah, inquiry. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini pembelajaran IPA dengan strategi pembelajaran inquiry untuk meningkatkan keterampilan proses lain dan motivasi belajar siswa. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ternyata masalah yang diangkat dari si penulis, si peneliti atau si guru ini, ternyata mereka menganggap keterampilan proses sains dan motivasi belajar siswa itu masih rendah. Nah, sehingga diperlukan penelitian tindakan kelas. Nah, kalau tadi di artikel sebelumnya ada yang abstraknya itu dia menjelaskan dulu kondisi siswanya. Ya, kondisi siswanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, masalahnya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat kalau dilihat dari yang ini, kalau dilihat yang dari ini, teman-teman bisa lihat dia langsung menuliskan tujuannya. Penelitian ini tujuannya untuk apa?
Nah, tujuannya untuk menjelaskan apa dan semacamnya itu juga boleh. Ya, tapi juga fokus pada disampaikan kelas berapa. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kalau mau buat seperti ini boleh. Subjeknya dibuat siapa subjeknya. Ya, kemudian hasil penelitiannya nih, ini kan diceritakan ya. Siklus 1 ternyata 73% keterampilan proses sains, meningkat menjadi 85%. Nah, kalau misalkan bagi gurunya ini sudah dianggap baik, ya udah baik. Nah, ini di siklus kedua ternyata motivasinya yang awalnya 53% meningkat menjadi 85%. Nah, ini minimal 2 siklus ya, minimal 2 siklus dari PTK itu ya. Nah, sehingga disimpulkan ini sangat ringkas ya kalau misalkan lihat dari artikelnya ini, nggak apa-apa kalau membuat seperti ini. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi inquiry di kelas itu dapat meningkatkan proses sainsnya. Nah, itu salah satu contohnya ini ya. Semacamnya sudah, ya, itu tadi saya sudah jelaskan untuk latar belakangnya. Kesimpulannya juga tadi bisa diambil ya, kesimpulannya itu apa, hasil dan pembahasannya. Nanti mungkin bisa dilihat kalau misalkan mau bahas hasil dan pembahasan, walaupun ya kita nanti tidak akan bahas hasil dan pembahasan, nah, teman-teman cukup membuat proposal ya. Nanti kalau ingin melihat hasil pembahasan kita coba diskusikan setelah metode nanti ke depan. Jadi hari ini kita bahas terkait tentang latar belakang sama landasan teorinya. Ini untuk latar belakang. Nah, ini mungkin saya tambahkan nanti untuk landasan teori ya, supaya teman-teman juga punya gambaran. Untuk landasan teori, nah, misalnya contohnya tadi, contoh yang pertama itu ini ya, atau misalkan contohnya mudahnya ini aja. Nah, ini saya copy ya. Misalkan nanti contohnya menggunakan contoh judul ini. Nah, misalnya contohnya judulnya ini nih, pembelajaran IPA dengan strategi. Nah, berarti apa saja sih yang harus menjadi landasan teorinya? Berarti yang harus teman-teman jelaskan di landasan teori mungkin di landasan teori misalnya ya. Teman-teman langsung sampaikan, misalnya yang satu itu membahas tentang pembelajaran IPA. Kalau misalnya jadi contoh ini ya. Nah, jadi nanti silakan dijelaskan pembelajaran IPA itu seperti apa, karakteristiknya, ya topik-topiknya seperti apa. Kemudian biasanya di IPA itu tujuan pembelajarannya itu apa sih? Nah, itu yang teman-teman harus jelaskan. Jadi landasan teori misalnya karakteristik. Jadi dalam membuat landasan teori itu kembali lagi ke judul. Teman-teman itu judulnya apa sih? Nah, bahasnya ke sana. Kemudian nanti setelah itu ya, misalnya strategi pembelajaran inquiry misalnya. Jadinya dijelaskan juga di, kalau misalkan contoh ini nanti silakan teman-teman buat judulnya apa ya, buat judulnya apa, nanti dibuat sesuai dengan landasan teori. Setelah inquiry nanti mungkin diceritakan tentang keterampilan proses sains. Nah, keempat kemudian baru motivasi, karena ini bahasnya motivasi. Nah, tidak sedikit juga ada yang bahasnya misalnya ditambah subtopiknya, ya. Subtopik apa misalnya? Kalau di IPA tuh mau bahas subtopik apa, kan IPA tuh ada banyak topiknya. Nah, ini juga bisa. Jadi di landasan teori itu akan bahasnya tentang ini. Nah, nanti berapa banyak halamannya? Nah, saya mungkin kasih rentang halaman 5-10 halaman ya. Jangan terlalu banyak dan juga terlalu pendek. Kalau ini kan berarti ya minimal satu halaman, tapi kan ya enggak mungkin 1 halaman kan teman-teman, biasanya buat 1,5 halaman dan semacamnya.
Ya, mungkin 5 sampai 15 lah. Oke, ini untuk 2 hal ini. Ya, biar saya nggak lupa. Nah, kalau kita kembali lagi dengan ini, teman-teman bisa lihat ya, kita sudah bercerita tentang salah satu, kedua ya, artikel kedua tentang PTK. Nah, kalau tadi kita diskusi tanya jawab, kemudian tadi ada juga yang menggunakan alat peraga kantung nilai ya tadi ya. Nah, yang ini menggunakan inquiry. Nah, inquiry ini salah satu model pembelajaran yang sudah ada ya. Model pembelajaran yang sudah ada modelnya. Nah, nanti sama juga kalau misalkan kita lihat di sini ya. Nah, ini disampaikan berdasarkan observasi, ditemukan apa. Itu salah satu yang diletakkan di latar belakang. Salah satu yang diletakkan di latar belakang. Nanti bisa bercerita, ini kan juga sama ya, berdasarkan observasi, kemudian strategi yang digunakan guru, ini kan juga sama ini, yang tadi saya contohkan. Nah, ini ada yang menjelaskan tentang pembelajaran IPA-nya seperti apa, nah itu juga bisa. Hasil dan pembahasannya nanti ditemukan. Nah, ini metodenya juga sama, nanti metodenya ini mungkin ya karena artikel ya sangat singkat sekali. Itu kemudian yang terakhir yang saya sampaikan ini juga cukup banyak ya. Nah, ini salah satu contoh mungkin proposal dan tindakan kelas yang sudah kompleks ya, menyeluruh ya. Teman bisa lihat di sini dari UPI dengan tema upaya meningkatkan perhatian belajar. Nah, ini berarti kalau misalnya kita lihat dari judulnya, maka kita sudah bisa simpulkan, oh berarti masalahnya itu adalah perhatian belajar siswa kurang berarti. Kenapa? Karena si guru itu ingin meningkatkan. Kalau kita lihat di sini ya udah kita bisa simpulkan ini untuk meningkatkan perhatian belajar. Kita simpulkan berarti perhatian belajar siswa itu rendah. Ini kita coba cek. Nah, ini sudah lengkap ya. Semuanya ini udah sampai hasil penelitian ya. Simpulan dan saran tidak lanjut kita lihat juga. Ya. Nanti di latar belakang teman-teman cukup tujuan penelitian saja. Kita coba lihat. Bisa diklik. Nah, ini ya, jadi latar belakang masalah, ini kan fokus ke tema apa, kemudian ya kalau saya mungkin kalau bisa teman-teman langsung fokus kepada permasalahannya apa, di siswa itu tuh permasalahannya apa ya, di siswa yang teman-teman pegang kelasnya, atau kalau misalkan di kasus ini itu tugas bagi teman-teman permasalahannya apa. Nah, ini kalau misalkan tidak identifikasi masalah, teman-teman tidak perlu membuat ini ya. Walaupun kalau saya sampaikan untuk ilmu saja, identifikasi masalah itu adalah poin-poin masalah yang ada di latar belakang. Jadi di latar belakang itu kan ada banyak masalah yang diceritakan. Nah, identifikasi masalah itu adalah poin-poinnya apa aja. Ya, berarti ada 7, analisis masalah dan semacamnya. Nanti teman-teman langsung saja masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu apa? Kalau ini tadi dengan model cooperative learning, dengan scientific, nanti silakan dicoba. Ini malah seperti mirip ke skripsi ya. Oke, ini sudah, ini juga sama ya. Untuk pembelajaran, kalau mau ke sini bisa ke sana. Kita akan lihat simpulan dan tindak lanjut. Nanti ini saya upload juga kalau teman-teman butuh untuk belajar. Kita lihat. Nih, untuk simpulan ternyata ini ya, nanti kalau misalkan ini teman-teman gunakan dalam PTK nanti kalau sudah selesai untuk buat laporan, maka sebagai kesimpulannya apakah sudah ada peningkatan atau belum, maka ternyata metode diskusi dapat meningkatkan kinerja guru dalam penilaian IPA ya. Dapat diskusi juga dapat meningkatkan aktivitas siswa ya, yang tadi awalnya itu perhatiannya kurang atau kurang memperhatikan ternyata bisa meningkat. Juga demonstrasi ya. Demonstrasi itu ya kita mendemonstrasikan sesuatu. Itu juga bisa meningkat. Nah, saran tidak lanjutnya silakan disarankan kira-kira itu seperti apa. Kalau tadi kita simpulan itu berdasarkan hasil temuan kita di kelas, ya bisa saja di siklus pertama itu belum meningkat atau metode ini belum meningkat, padahal udah 2 siklus, 3 siklus kok masih belum meningkat, ya udah berarti kita ganti lagi dengan metode lain, lakukan lagi siklus 1, siklus 2. Nah, tindak lanjutnya ya, tindak lanjutnya berarti nanti akan mengarah kepada apa sih nanti yang akan digunakan untuk pertemuan selanjutnya atau ke treatment selanjutnya atau saran untuk peneliti lain misalnya. Nah, ini bisa
memilih dan menggunakan metode yang tepat yang berkontribusi positif dan perbaikan, menerapkan metode demonstrasi, disarankan guru berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pembelajaran melalui tindakan kelas dan semuanya. Ini sudah ada, tidak sampai ke sana. Ini ya, ini salah satu yang sudah lengkap untuk penelitian tindakan kelas. Oke, teman-teman, itu yang saya sampaikan. Monggo silakan jika ada yang mau ditanyakan. Karena saya sudah bercerita panjang lebar. Teman-teman lagi yang ingin bercerita. Oke, ada yang mau disampaikan untuk tugasnya? Saya buatkan dulu nanti biar teman-teman bisa langsung mengumpulkan semuanya. Maksimal dikumpulkan 845 WIB ya teman-teman. Jadi besok semuanya sudah mengumpulkan, tidak ada perpanjangan waktu karena teman-teman semuanya akan saya pilih secara acak untuk saya komentari biar bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang lainnya. Saya ulangi lagi ya, tidak ada perpanjangan waktu. Jadi karena kita akan bahas langsung di hari itu. Jadi silakan 1 pekan ini teman-teman menyiapkan latar belakang sesuai dengan yang sudah saya sarankan tadi. Ini. Ada yang mau disampaikan atau sudah dirasa cukup? Atau ada yang mau ditanyakan di yang sebelum-sebelumnya? Metode sebelumnya? Waduh ya. Ada ini saya rasa sudah lengkap ya semuanya di sini. Baik, monggo. Jika ada yang mau ditanyakan, jika tidak ada, kita tutup. Pak, Ya, silakan, Pak. Gimana? yang tadi itu Pak, pengumpulan, maksudnya proposalnya besok dikumpul Pak? Yang dikumpul itu aja latar belakang. Latar belakang sama tinjauan pustaka jika sudah. Ini yang seperti gitu ya. Nggak perlu semua langsung kan, kalau di e-learning kan tertulis bab 1, bab 2. Nah, berarti teman-teman pekan depan mengumpulkan ini latar belakang sesuai dengan yang saya tulis di sini. Silakan dicatat atau di screenshot. Kemudian landasan teori. Nah, syukur-syukur kalau landasan teorinya sudah selesai sampai 15 halaman, ya. Kalau enggak ya minimal latar belakangnya semuanya sudah selesai. Ya, semua mahasiswa sudah menyelesaikan latar belakang, dikumpulkan maksimal 845 WIB pekan depan. Oke? Ya Pak, terima kasih. Ya Pak. Oke, sip. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Pak. Ya. Silakan. Oke, jika sudah, saya rasa cukup yang saya sampaikan hari ini. Untuk tugasnya masih ada waktu 30 menit, silakan sudah mulai mengerjakan tugasnya. Saya ulangi lagi, tugas dikumpulkan pekan depan, maksimal pukul 8.45 WIB. Ya, jadi tidak ada perpanjangan waktu, yang tidak mengumpulkan berarti tidak ada tugasnya. Ini tugas pekan depan. Pekan depan besok juga saya akan pilih secara acak semuanya. Sampai waktu yang habis kita akan diskusikan semua latar belakang teman-teman semua. Baik, jika sudah tidak ada lagi, ini kita tutup untuk kelas kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau ada kesalahan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Silakan tetap semangat, tetap sehat selalu dalam menjalani hari-harinya ya, karena sebagai mahasiswa banyak tugas dari dosen. Jadi teman-teman harus semangat. Mari kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa presensi bagi yang belum. Presensinya ada saya share di e-learning.
saya akhiri. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Makasih, Pak. terima kasih semua. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.